Bismillahirrahmanirrahim. Salam kaganti sirang pinang ibarat rokok nan sabatang pangarang bungo baso basi pambuka rundiang karang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan walladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa majid ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin wa sallim tasliman kathiran. Angkong kukum bapa dan kum ibu hadirin hadirat muslimin muslimat jemaah Masjid Al-Ikhlas ayah songsang jorong cubada lilin yang dimuliakan Allah. Sabalun kita lanjut, izinkan ambo memperkenalkan diri. Sabau apa? Ragu tibo anggan pun datang tatagun langkah di tapian tibo batanyo dalam hati. Niat di batin nanta simpan kawa di hati nanta pandam. Siakolah nama dia pengajian. Maka ambo dia giah namo Hayatullah Kumaini Ibnu Rusli Al-Maturidi Al-Masruri. Saking panjangnya itu namo, ketika masuk sekolah TK kecil ibu pendek selaka karangai, maka dia gialah namo Hayatullah Kumaini. Karena pulai bapangke naik meninggikan ruih dengan buku manusia bapangke turun meninggalkan adek je pusako. Manan pulai bapangke naik baruih bakata panjang badaun batarak mudo. Manan pulai bapangke turun meninggalkan adek je pusako, meninggalkan cupak jo gantang, meninggalkan barih jo balabi. Anak iti anak angso anak anggang ngateh baluka nan kaciak bapak magianamo kok gadan mama membari galang. Mangko ambo sapakai kaum badiri pangulu sapakai alam badiri rajo. Rantiang tak kabadatiak kok murai tak kabakicau. Mako dia giah lagala angku datua maruhun sati. Pimpinan pasukuan si Kumbang di nagari Matua Mudia.
Ada orang sikumbang si kau. Lai. Baru sana. Orang Cenego dong. Lai orang Cenego. Apa ambo berarti darah orang Cenego tu mai lihat ke badan. Apa ambo orang Cenego? Orang Tanjung ada? Lai orang Tanjung. Orang Tanjung baru sebelah rumah yang ambo tinggal. Pilih ada pilih suka. Koto. Ambo dulu berkata orang pilih kemudian. Jadi insya Allah awak dari Sirangka nang badangkang hingga boyo putih ada gua, itu baru sana awak salah. Apa lewat kini baru sana sa kecamatan Matua 6 Nagari, Matu Ilia, Matu Mudia, Peri Panjang, Pantah Pawah, Lawang, 3 balai. Bakok kudian 3 balai karena hebat 3 balai itu muka datang kudian. Nan kudian tu, nan hebat tu di tampilan kudian. Boleh saya lihat susunan secara formal, sambutan Pak Dusun, sambutan Pak Jorong, sambutan Wali Nagari, sambutan Pak Camat, nanebat, baru sambutan dari Bupati Agama. Ini nanebat itu di belakang. Ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah. Maka ku ado sudi josiase. Jika ditarikh di Salisia atau dindang di Paberai di Caliak koji paham naknya tu titian budi tarang di batin kearifan. Maka ambo bahasa di Guguk Cimaniang Dusun Surokubangan Jorong Sidang Tengah Nagari Matua Mudia Kecamatan Matua. Jadi Jorong Sidang Tengah Nagari Matua Mudia Kecamatan Matua. Kon Nagari 3 balai. Beda Nagari. Tapi ada orang siko babini ka Matua Mudia banyak. Terakhir kapatang ko ambo pernah pai manta Marapulai. Orang risiko tandonya hebat tantara jadi minantu di Mudia. Di dake tibu kemudian tanggal 8 tu. Iya. Membuktikan nanti kau balai memang orang hebat. Sehari-hari mencarikan pari tak berisi, mencarikan pungguang tak pasau, karajongku. Ambo jadi orang susuruhan. Jadi kalau suruh-suruhan tu kan pai karena tadah anti karena suruh atau PNS istilah ini. Di KUA Awa Berugo 3 Balai Kota Bukit Tinggi. Itu tugas sehari-hari. Pagi pulang sanjung. Itulah untuk keseharian. Ambola berkeluarga lebih kurang 7 balai tahun. Itu anak ambo yang pulang gadang yang pakai tilkang merah. 6 balai tahun. 7 balai tahun berumah tangga. Itu anak yang paling gadang umurnya 6 balai tahun. Alhamdulillah sampai hari kini lah dikaruniai 3 baru. 3 baru. Ibu bapak hadirin jamaah yang berhadir. Selanjutnya yang ambo hormati yang kuangku niniak mama nan gadang basa batuah nan gadang babingkah tanah nan basa balingkah awa batuah jodek Minangkabau. Niniak mama itulah ibarat kayu gadang di tengah padang. Badahan rampak badaun rimbun babuah labek babungo ranun babungo labek babuah ranun bakuli balapih ame batangkai batapuak perak baisi pualam dengan intan kapai tampe batanyo pulang kabakeh babarito. Taru yang berhormati angku imam khatib alim ulama jotuanku angku labai angku kari orang nan cadiak tengah koto suluh bendang dalam nagari pandai balafai bamaana tahu di hadis nausarah mengaji hala dengan haram menentukan bayak dengan buruak sarato sah dengan batal. Taru yang menghormati yang kuangku cadiak pandai pasak jokung kuang di nagari pandai marapik dalam ayat tahu manarah manelantang
Balun bakilek lah bakalam bulan lah sangkok 30 alun diliek nyolah paham rasulah tiba dalam tubuh. Itu orang. Taru yang amba hormati ibu bundo kanduang limpapeh rumah nan gadang sumara anjuang paranginan bundo surirang namokan. Tahu diribui kamandingin, tahu dibayang kato sampai atau kulindan salah banang. Rampak rimbun bungo wandale, babungo babuah mudo, dilangi orang lalu linteh, liaulah di balik itu pulau. Tu ibu-ibu awak di Minangkabau. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, insyaallah kararanggo di batang kapeh maniti batang silasiah lalai kapucuak silaronyo. Bukan bainggo jaba bateh indak di babak jaba sisiah dalam penghormatan ambo kasadonyo. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, insyaallah sado awak yang ada di lokasi musaji Al-Ikhlas ko dimuliakan oleh Allah, amin ya Rabbal Alamin. Pertama, wajiblah kita bersyukur kepada Allah yang maha kaya sampai meminta dunia jo akhirat, maha tinggi sampai gantungan amal jo ibadah, maha kokoh bakeh basanda sandaran makhluk sealamnya. Maka ketika dilayakan kosong, punyo mato tak talok malik, punyo talingo tak mampu mendanga, punyo kaki tak bisa melangkah, dengan nikmat dan karunia Allah bisa mato dicalian, bisa tangan dikakoan, sanggup kaki dilangkahkan. Wajiblah wak bersyukur dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu yang kita syukuri nikmat Allah. Allah yang maha dulu lo daripada kata-kata dulu dibuat orang dulu leh. Allah yang maha ado sebelum kata-kata ado itu ado dan akan tetap ado sesudah kata-kata ado itu tiado. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Maka wajiblah wak bersyukur, karena syukur itu ikraru bil lisan, diucapkan dengan lidah, wal amalu bil arkan, diamalkan dengan anggota tubuh, wa tasdiqu bil qalbi, dibatuakan oleh hati. Jadi orang syukur tu kalau bahasa awaknya mungkin terima kasih. Apa kau sudah baca alhamdulillah waklah syukur? Belum tahu wak. Sebab satu kali pernah ada orang punya anak. Ketika orang punya anak, kau anaknya lah kadang laki-laki. Rupanya karena kawan sama gadang, inya iten pai kamu dia bauru ilia mudia tak tahu arah. Disuruhlah dia amaknya sembayang lala ko layuang. Nanya tak pernah sembayang. Arah rajinlah sekolah yuang, nya nak mau aja sekolah. Sehingga pai pagi pulang malam. Bahkan malam-malam tak pulang. Tiok pulang minta pitih, Pak. Yang ma pitih. Tak ada pitih Pak dah. Aku no ada di keluar, aku no ada nilaian. Nah, sampai zaman itu anak tu melawannya karang kai. Singgo sapai anak tadi cerita-cerita lah Pak jamaknya dah kicik amaknya. Awak pangakanlah enak wak. Nyatu anak sibiran tulang buah hati limpo bakuruang pamenan mato patang jo pagi panyambuang sako katurunan nyatu iko yang dibuat disuruhnya ndak pai ditagahnya tak baranti kau apa ngalek kici apanya itulah kau salah patang ko majana bamanju almi kici apa punya. Jadi kalau lah semua itu kejadian lah salah menyalaman lah kici amaknya ko apa salah. Kasawah kapara kaladang kalaban baburu kababuru paja bapa biam kici amahnya menyala nampaknya kici apanya kau kan salah. Bawa makan baju-baju ilia mudia. Ayo kamar di mana nak do jalan keluar saling menyalahkan. Sehingga hebat persitangkaran ketika itu pulanglah anaknya minta piti. Ketika anaknya pulang minta piti mariak mantam tanah.
nan piti hendak kunjuang keluar dari rangai. Akhirnya diambil lah dia anak tadi ada kain sarung belipik dalam lemari. Di dalam kain sarung tu tabung kuih lo peci yang bisa terlipik. Kakamanya tu. Itu hari bawanya tadi. Entahlah terbuka lemari kain tetap suka kecil emak pajak. Oh lah dibawa nak kain. 3 hari tak pulang-pulang. Ketika hari ketiganya pulang, laki kupiah di kapalung. Basandang kain di bau. Assalamualaikum. Dari luar tu. Tapi nan salam nak dijawab dia apa jamaknya dokar. Di mana apa jah kota sapu. Kan. Dia tak biasa. Assalamualaikum. Tetap je tak ada jawapan. Dibuka menenak ke pintu masuk. De ang yu ang kicik aman. Alhamdulillah mak kicik no. Tambah tak kajui lah rangkai na tadi. Ko ya bana kata indah dipicik-piciknya pipinya. Dia alhamdulillah bana. Alhamdulillah baang. Yo alhamdulillah sajak denang kuik kain saruang jo kupiah ku amanang tawih medeming kuat. Baca alhamdulillah. Apa kau itu syukur tu? Tidak sampai rono syukur. Ada lagi kejadian lain. Satu kali orang menjalang kamu gari, duduk-duduklah di kadai. Karena kalau pulang di sawah, pulang di para, pulang dari ladang, lalu jangan mampir orang ngasa tu lah mandi. Lah sege, sehingga pailah ke sembahyang gari ke surau. Menjalang pai sembahyang gari ke surau, singgah dulu ke lapau. Karena lapau ko di muka surau. Ndak disiko doh di tempat lain. Duduk ala kawan. Duduk surang, tiba kawan surang lagi. Laba 2, cukui 3 orang tiba. Laba 3, tiba lo surang nang kabarampe. Dah barampe tiba mugari lah mulai. Ma betul ko aja ke orang lapau. Ndak ada kata kuah ini lah mu. Minum melawak. Minum. Asik lah minum saru. Kaset diputar-putar dek garin di musala di muka surau. Sekarang asyik main-main domino lah 6:30 lewat 5. Tentu masuk waktu mugari lagi. Pas waktu mugari masuk tadangalah muazin membaca. Allahu akbar Allahu akbar. Di Makkah tu. Tak bunyi nak bunyi di Makkah. Baru tadanga itu balantang batu pan. Alhamdulillah. Tu ditanya dek mandana tadi. Dek wah orang masuk ke tu ndak jadi tersepi balanam. Rupanya orang ko sedang asyik main. Membaca alhamdulillah. Jadi syukur tu cukui-cukuian. Selain doa baca alhamdulillah, manfaatkan segala apa yang Allah agih untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sermon malam hari kini Pak. Tadi awak di rumah, kini awak dalam musaji. Ketika tadi awak di rumah, malaki awak ke musaji, ada ndak awak bau sawo? Ada tangan mayun, ada kaki melangkah, ada niat dalam hati, ada luruhan niat itu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka satu anggota tubuh awak mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki dicatat sebagai pahala oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang ikhtiar. Sebab ikhtiar kau bisa memilih awak. Bisa awak memilih lalu di rumah tadi. Lalu melawak serat mirai saya mirai lalu apa? Atau bisa awak memilih nonton tadi. Nonton melalui TV. Lalu api kau mensaji itu tu. Tapi nak awak pilih itu, awak pilih hadir dalam musaji karena mencari ridha Allah. Itu salah satu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Yang kedua, sesudah bersyukur kepada Allah, marilah kita salawat ke Rasulullah.
Nabi tarakia-akia zaman tampai maniru manuladan gadang ketek suko manyanjuang tuo mudo suko memuji. Bai mancukam katana tauhid taunjam kapitalo. Sehingga beliau tu garak diberi jadi contoh sipai kasuri katuladan. Kasuri tuladan kain kacupak tuladan gantang. Sajangka duduk tak bakisa satampuk tagak tak bapaliang. Haram kunyang karno kunyi bapantang lama de ulah santan. Karena menegakkan kalimat la ilaha illallah. Itu tugas Nabi Muhammad. Maka wajib lo bersalawat. Maka wajib berdoa. Karena perintah Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat Allah, yusalluna ala nabi, basalawai ke Nabi. Memang awak siap. Sedangkan Allah, malaikat basalawai ke Nabi Muhammad. Awak siap awak. Awak makhluk Allah. Diperintahlah oleh Allah dengan ajakan nidaul habib, panggilan kesayangan. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Oi orang-orang yang layadu iman dalam hatinya. Sallu, basalawailah kamu, sadoalahnya alaihi kapadonyo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasallimu taslima, dan bacakan salam yang sempurna. Ini salawat Pak. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadonya membaca sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itulah yang wak peringati malam hari kini Isra dan Mi'raj. Kalau ndak dek Nabi Muhammad do ndak tahu wak ba'a beriman kepada Allah, ndak tahu wak ba'a cara ibadah kepada Allah, ndak tahu wak ba'a cara berzikir kepada Allah, ndak tahu wak ba'a cara bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sado-sadonyo yang majakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kegiatan peringatan malam hari kini kau adalah perintah Rasulullah dan pernah dikerjakan Rasulullah? Aku kan ikut pertanyaan. Kini pengajian orang macam-macam. Kalau ndak kerja Nabi, kau bid'ah kau. Bandak kerjaan kau kerja bid'ah kau, ndak kerja Nabi dia kau, kan ada lagi. Padahal penyampaian kisah Isra dan Mi'raj itu Nabi Muhammad yang pertama nyampaian. Pagi-pagi pulang Nabi Isra Mi'raj tu duduk Nabi di Masjidil Haram. Ketika duduk tu Nabi kalau dapat wahyu, ikut wajib disampaikan. Ba cara menyampaikan orang lun percaya kawak panuah ni. Sehingga dikumpulkanlah oleh musuh Nabi. Orang seketika itu ahli Quraisy yang mengumpulkan Abu Jahal, Abu Lahab. Terkumpul orang nan dia teh lah kabaruah, nan di baruah lah kateh, nan di lia lah kamudia, nan di mudia lah kain dia. Jauh di saru lai tibo dake dipanggil lai datang ba kumpul di lapangan ketika itu. Disampaikanlah kisah itu. Artinya Nabi mengarajokan menyampaikan kisah Isra dan Mi'raj, itu dasar. Nah, jadi awak bersalawat ke Rasulullah karena Rasulullah itu manusia agung yang diagungkan oleh yang maha agung. Sajak dari ujung rambut sampai ke ujung kaki mulia Rasulullah. Beda jawab manusia kebanyakan. Laka jadi ludah Nabi, ludah
Awak jajuk nan celak ludah orang. Kalau ada orang lalu dibantah tu melia ludah no tu, betul sesah elai bantah orang bantah. Tapi Nabi Muhammad dirabui. Bahasa rabui orang. Saking harumnya itu ludah Rasulullah. Sehingga satu kali ketika Abu Bakar Siddiq dipantak oleh binatang babiso. Binatang babiso tu menyakiti sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar. Dia Abu Bakar, tak tahu dah. Sakit kaki ambo. Ma yang sakit, kuah dibati. Diambil oleh Nabi ludahnya, dibacakan salawat. Kemudian sanang itu sakit yang ada di kaki Abu Bakar. Mulia. Bukan hanya itu. Darah Nabi. Nabi itu babekam. Jadi orang kalau kamu mengeluarkan darah-darah kumuh, ada babekam namun. Kalau cara dia awak, mungkin ada orang terapi lintah. Kalau babekam tu kan, pori-pori itu dilubangi je jarum. Sudah tu divakum. Dikeluarkanlah darah-darah kumuh. Dikeluarkanlah darah-darah yang pakai toksin dalam badan. Yang kadang-kadang karena darah tu badan panik-panik, wak menguak tapi nak muatakan tuak. Hari dingin taraso angin, hari angin taraso dingin. Di bekam. Ketika Nabi babekam, dilungguanlah darah tu di tas satu tampek. Yang baban tuak galih dari kulit kambing diletakkan oleh Rasulullah, itu darah. Kemudian diperintah Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, ambo ya Rasulullah, tolong buangkan darah ambo. Kau darah apa ya Rasulullah? Ambo tadi babekam. Kama buang ya Rasulullah. Buang ke tampik yang tak tahu orang. Buang ke tampik yang tak nampak orang. Dibawalah di Ibnu Mas'ud itu darah. Digalih dari kulit tadi. Ketika tak lama, balik Ibnu Mas'ud membawa galih kosong. Wahai Ibnu Mas'ud, ambo ya Rasulullah. La bakarajana namo suruh tadi. Allah ya Rasulullah. Allah berbuangan darah cakap. Allah. Apa engkau buang ke lurah? Enggak ya Rasulullah. Atau engkau buang ke lubang? Enggak ya Rasulullah. Atau engkau buang ke lakuak? Enggak ya Rasulullah. Tu kama tu? Ambo buangkan ke tampik yang enggak tahu orang lain, enggak nampak orang lain. Kama kau buang? Ambo buangan dalam parui ambo ko ya Rasulullah. Rupa dia minum darah tu dari Ibnu Mas'ud. Apa kata Rasulullah? Haram tubuh engkau dimakan api neraka. Saking mulianya itu darah Rasulullah. Darah Rasulullah. Jadi Rasulullah itu manusia agung yang wajib kita agungkan karena diagungkan oleh yang maha agung. Firman Allah dalam Al-Quran, innaka, sesungguhnya engkau wahai Rasulullah, la'alla, memiliki budi pekerti yang agung. La'alla khuluqin azim, sungguh memiliki budi pekerti yang agung. Begitu Rasulullah. Jadi kalau ada orang yang meremehkan, yang mahino, yang merendahkan Rasulullah, wajiblah wak bela. Minimal doa orang yang mencemooh Nabi itu supaya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu selama-lama iman. Jadi semua Jawa pernah satu kali ketika Ibrahim dipanggang oleh Namrud dalam api yang bakalibuik gadang sangat luar biasa. Ketika api yang gadang tadi itulah ada Ibrahim di dalam api itu. Kemudian dua ekor burung. Yang seekor burung tadi mambi air aja paruahnya. Sekira-kira dia wak lagi sembe kata bawa di burung tu air. Di paruahnya. Ndak. Ditanya dia burung yang lain, untuk air kau minum? Ndak. Untuk tu memadaman api buat Nabi Allah tapanggang. Tu galaklah burung yang si kuel kau. Alah, sedangkan dua truk alun mati api itu lah. Masa siapa orang nyanyi itu mati? Tapi apa jawab burung yang mangkui air kau? Ambo anyo ingin membela Nabi Allah. Minimal kalaupun tak mati api juaian saparuah wah. Minimal ambo dicatat
pernah membela Nabi Allah, Nabi Ibrahim. Nah, jadi kalau do tadang ada orang yang cemeh Nabi, doakan orang. Anak kali tembak patu itu ada. Kalau Nabi yang dihina, kalau Rasulullah yang direndahkan, kalau Nabi Muhammad yang tak dimuliakan. Nah, tapi kalau pribadi itu beda. Maafkan saja orang. Tapi kalau Nabi, kalau agama yang dilecehkan, wajib wak bela. Walaupun pembelaan waktu tak dua arti, pasangan ma banala. Nah, kan. Begitu wak beriman kepada Allah dan beriman ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak hadirin jamaah yang berhadir. Bagaimana Rasulullah itu dimuliakan, bagaimana Rasulullah itu dibanggakan. Selain akhlak beliau hebat, yang dimakan beliau, yang dikonsumsi beliau, sehingga tubuh beliau sendiri pun itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Basi tangka langit di bumi ya Pak Ibu hadirin jemaah. Bako basi tangka angkor itu? Iya basi tangka. Kicik langit nan santiang, kicik bumi nan baik. Kicik bumi. Aden santiang ko langit. Ba santiang. Iya di bumi ikut ada gunung, ada sawah, bapir yang dinandata ladang bapeta dinan ler yang cando dusun batumpak-tumpak. Banda baliku turi buki, labuah gadang cindai tajelo, pudyang hitam sabalah luar, pudyang ameh sabalah dalam, indah dipandang mata. Bahkan di bumi kota hampa lawi-lawe yang ndak batapi, saking kalawehnya ndak terserak iya. Oh, itu baiknya kicik langit. Alun baral. Baik itu. Ambo langit kok kicik langit. Di langit kok ada bulan, ada bintang, ada matahari, ada tata surya, ada planet-planet yang berjuta bahkan bermiliar tak tahitung durang. Baiklah boleh. Kicik langit tadi. Tatakwa kepala bumi. Jadi orang masih tangka kok kalau lain baik surang tatakwa lah kepala yang lain. Ketika mana itu memanggala lah bumi kepada dia. Lun bara lah itu dong. Bapak lun bara. Baiklah boleh kicik bumi. Baik-baiknya. Kalau memang kau bulan dan kau bintang dan kau matahari dan kau planet-planet yang lain, tapi diambo ada Nabi Allah yang dimuliakan oleh Allah. Bapijaknya di bumi ambo, laloknya di bumi ambo, istirahatnya di bumi ambo, dakwahnya di bumi ambo. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berdoa lah langit ketika itu, ya Allah, agak sekali datangkanlah Nabi engkau yang mulia tu ke langit kau. Itu makanya ada peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu salah satu. Tapi penyebab lain banyak. Di antaranya sabalun itu Nabi Muhammad punya paman. Pamannya namanya Abu Talib. Dun sana jo Abdullah apa Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Lu'ay bin Fihir bin Nadar bin Kinan sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Abdullah itu punya dun sana. Salah seorang dosananya
Abu Talib. Abu Talib kulah yang membela Nabi. Beliau salah satu tokoh masyarakat yang ada di kaum Quraisy ketika itu. Hitam katanya hitam, putih katanya putih. Sehingga tak ada orang yang menyakiti Nabi. Salamu Nabi sama je Abu Talib. Tapi karena kata-kata orang garak takadia luntan tu nyau di dalam tangan Tuhan. Aja nindak bawa katu matilah tiba di janjian. Indak dapik sila ndak padi landak bilah nan babuku. Indak dapik nan kandak hati kandak Allah nan balaku. Ma kandak Allah yang balaku. Meninggallah paman Nabi Muhammad yang bernama Abu Talib. Meninggal Abu Talib. Sebelum Abu Talib meninggal tu, meminta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ammi, wahai pamanku, qul, katakanlah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi sebelum dikatakan oleh Abu Talib, Abu Lahab menjawab, itu nama bahasa sabui. Jangan nama baca ulang lagi. Jadi asuang orang kau bahaya. Awak pertama ada orang majai wak alayu lo kata wak, tapi tiba orang masuk ada celah itu yang malamah. Nah kalau ada kejadian itu kini sejak dululah ada je tu. Abu Talib tu kan membaca syahadat diambambai oleh Abu Jahal. Tak perlu baca tu. Tak celah itu dah. Sehingga tak baca lah itu kalimat, dua kalimat syahadat. Meninggal. Baru meninggal Abu Talib yang membela Nabi. Meninggal Abu Talib yang membawa Nabi lia mudia, yang magih Nabi makan ketika Nabi tak punya bapa, yang magih Nabi minum ketika Nabi awi. Beliau tu yang meninggal. Sedih Nabi Muhammad secara manusiawi. Ibu hati luar biasa. 3 bulan jaraknya meninggal istri beliau tercinta namanya Khadijah. Siapa nama istri Nabi? Khadijah. Khadijah itu istri yang dimuliakan. Ummul Mukminin, ibunya orang mukmin. Khadijah kayu rayu. Pitih banyak, arato sambuah, taranak bakambang biak, nan ditanam tumbuh, nan dilambuak gadang. Sehingga untuk memperjuangkan dakwah Nabi, amih yang banyak, arato yang banyak, habis sampai tak punya apa-apa sama sekali kecuali yang dipakai. Bahkan saking ibunya Nabi mencaliak 1 kali ketika Nabi pulang dakwah, nampak Khadijah basuh-basuh piriah. Kalau dulunya merintah karena punya anak buah banyak. Tapi karena orang tu tak ada pembayar orang lain, awak surang menyesal, awak surang basuh piriang. Tapi ayat mata Rasulullah ketika itu. Apa kata Rasulullah? Wahai istriku Khadijah, maafkan ambo. Karena dulu engkau kayu rayu, harta banyak, tapi saja ambo dakwah, engkau lah habis. Apa jawab Khadijah? Tidak ada ya Rasulullah. Engkau Nabi Allah, engkau diagungkan oleh Allah. Manga kapitih, manga kamih, manga ka arato yang sambuah. Kalau meninggal dikubuakan, sudah dikubuakan kali itu ambo punya kubua. Kalau laku tulang tu jua tulang tu untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Sampai ke mana itu. Jadi kalau awak buan kawak kini, kalau untuk mampai logi atau mamparancakmu saja, ya paling-paling awak mau 10,000 surang samanya. Tak balik cai, tak balik simin, tak balik. Abeko sampai lah berapa besar kalau sana awak ada tahu. Iko siano ko punya sana di Medan, kirim ke Medan. Kau rekeningmu saja. Khadijah sampai habis. Karena nyonya yakin ada ganjaran yang diagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggal Khadijah.
Karena sakit surang daman barampe 10 marangkan sakit Allah dicarikan ubek damam malah dicarikan tawa. Tapi ubek ni tidak menyenangkan, tawa pun tidak menginginkan. Menjamu di siang hari dilingkui arilah sanjo nan muju sepanjang hari nan malang sekejap mata meninggal Khadijah. 3 bulan jarak. Ikolah laki pantun orang saluang. Jarajak si mantuang di parik putui. Jarajak di tanah Taban. Tampik bagantuang nalah putui. Tampik babijak nalah Taban. Jadi lagu saluang. Kalau salamu ke Rasulullah itu menggantungkan hidupnya kepada Allah, tapi juga menggantungkan kepada Abu Talib, menggantungkan kepada Khadijah. Allah ingin menunjukkan, wahai Muhammad, wahai Nabi Allah, tidak perlu engkau gantungkan hidupmu ke manusia, tapi gantungkanlah hidupmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggal Abu Talib, meninggal Khadijah. Tapi Rasulullah Nabi sadia, tapi Nabi yakin Nabi akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kau pelajarannya kawan, kalau misalkan awak sedang di titik terendah, maka jangan khawatir, jangan takut, jangan sadia, sebab Allah bersama jawab. Apa buktinya? Karena dakiknya tidak bersentuh, jauhnya tidak berjarak. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ajaran tauhid yang diajarkan Rasulullah. Ba'ama rasulkan kalawak dakik jo Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ajaran Rasulullah. Adukanlah ikhtiar karajo yang diredai oleh Allah. InsyaAllah Allah sama jawab. Tapi nyato karajo tu dia dek balarang, dia gamu bapantang, itu juga karajuan mustahil diretai oleh Allah SWT. Meninggal Abu Talib, meninggal Khadijah. Satu kali laluklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rumah bibi paman beliau yang bernama Ummu Hani. Malam di rumah Ummu Hani 27. Kalau kini kan tanggal 28 Rajab. Di malam 27 Rajab tu Nabi lalu di rumah Ummu Hani. Ketika Nabi lalu sadang mata takalo tapi hati batanggang. Tibalah 2 orang malaikat. Siapa yang tiba? Jibril sama malaikat Mikail menjagokan Rasulullah. Wahai Nabi Allah, bangunlah Nabi Muhammad ketika itu. Maka ambo diperintah oleh Allah mengarajokan karajo. Apa karajonya? Dibalah itu dado Nabi Muhammad. Dan itu kejadian, walaupun tidak masuk di akal, tapi wajib awak percaya. Karena tidak sanggup awak memikirkan apa yang dikarajokan oleh malaikat. Salah satu dalilnya apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Ketika satu kali Anas macam lihat Nabi Muhammad tu mandi buka baju, nampak bakeh bajai di bawah tenggorokan sampai ke hulu hati Nabi Muhammad. Bukti kalau Nabi Muhammad tu bana-bana di badah dadonya. Dikeluarkan jantungnya, diletakkan di bejana. Bejana tu berbatuak panci. Panci tu terbuat dari ameh, lalu disiram jo air zam-zam. Kemudian diletakkan balik dia hikmah. Kemudian dirapikan itu dado Nabi Muhammad. Baru Nabi Muhammad dinaikkan satu kendaraan yang namanya Burak ketika itu. Barangkali itu. Itu yang riwayat macam-macam. Ada yang ngatakan ketika Nabi umur 6 tahun. Ketika Nabi masuk di rumah Alimatu Sa'diyah, ibu susu beliau. Ada yang mengatakan ketika Nabi menerima wahyu pertama. Ada yang mengatakan ketika Isra dan Mi'raj. Selaku orang mukmin yang beriman kepada Allah, yang beriman ke Rasulullah, maka wajib percaya batu-batu itu dibarasiahkan dari Nabi Muhammad. Apakah kalau nanti dibarasiahkan kan kumuh sebelum? Apakah Nabi Muhammad tumbuh hati kumuh? Wallahu a'lam. Jangan pernah percaya kalau Nabi Muhammad tu hatinya kumuh. Tak pernah hati Nabi itu kumuh. Beda aja hati-hati awak yang ada. Barasi hati Nabi Muhammad.
Tapi bagaimana kau diberasihannya? Karena Nabi itu akan melakukan perjalanan hebat Isra dan Mi'raj, melintasi ruang lingkup dan waktu. Waktu itu samojo film diputar di orang. Kalau di luar itu bisa dimajuan, bisa dimundurkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baru Nabi didudukan, baru Nabi diajak tagak. Sudah Nabi diajak tagak, dimaulah satu kendaraan. Yang kendaraan itu namanya burak. Burak tu jangan pernah bayangkan. Burak tu kapalonyo kapalo padusi, badannya badan kudo, pakai sayuk. Nabi duduk di punggungnya. Jangan pernah bayangkan sama itu. Nah, itu yang burak. Burak tu kata Rasulullah dalam hadis itu, gadang daripada keledai, ketik daripada kudo. Nyondak keledai, nyondak kudo. Tapi kadang dari keledai, ketik dari kudo. Langkahnya sekali langkah pertama, dimam atau memenang sampainya ke tujuan tu saking kancang. Alun-ado kendaraan canggih sampai hari kini yang melebihi itu kendaraan burak. Dan wajib tak percaya itu. Karena perjalanan Isra dan Mi'raj itu nak sama je awak melakukan perjalanan rihlah biasa. Kalau awak kau sakampung beko kapai raun-raun ka musaji ujung batu misalkan labayu awak andak jo ta seoto do juan proposal kanagari juan proposal karantau. Tapi Nabi Muhammad tak pernah buat proposal. Siapa yang melakukan perjalanan? Allah Subhanahu wa taala. Apakah awak bisa lo disuruh mantun? Bisa saja. Tadi awak di rumah, kini awak lado dalam musaji. Bisa awak memilih di rumah, bisa awak memilih lalu, bisa awak memilih nonton, tapi bisa lo ikhtiar ke musaji. Bagaimana kau bisa? Karena Allah yang membuat hati awak bani hadir ke dalam musaji al-ikhlas. Kalau Allah yang membuat, itu tidak ada yang payah. Tidak ada yang sari, tidak ada yang susah. Maka apapun keinginan, apapun hajat, wak doakan kepada Allah, insya Allah akan dikabulkan. Tapi tidak masuk dia ka doa tu. Misalkan ya Allah, agiah lambu oto pajeru. Itu doa awak misalkan ya. Boleh dia doa lah serman itu. Beko dapat oto pajeru. Kalaupun dapat itu ada awak menunya untuk kagaya-gaya, ndak perlu. Sebab apa yang kadagi Allah pasti yang kamu mampai awak. Dia giah bana kalau nak mampai. Sakit le kamu sakit. Sakit tu kalau sakit tu awak tambah iman awak kepada Allah, lebih rancak sakit tu pada siap. Karena kalau siap awak maksiat kepada Allah, rancak sakit. Asarman itu orang yang tauhidnya hebat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka awak marah ke arah situ, menunjukkan tauhid yang hebat luar biasa. Jadi orang yang yakin kepada Allah panuh luar biasa itu tak buci urek takwiknya. Tak ada takwik jujan, tak ada takwik jo rimbo, tak ada takwik. Takwik boleh saja takwik, tapi takwik itu yang wajar. Yang takwik yang harus dengan iman itu adalah takwik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka awak malam hari kini karena takut jo Allah, kata Allah, bermajlislah, berajalah, bertaklimlah, takut awak je perintah Allah, takut awak akan mati, takut awak akan masuk neraka, takut awak akan disiksa oleh Allah. Maka awak banyak-banyak ibadah awak. Makanya iman itu beriang-iring dengan amal saleh. Amanu wa amilus salihat. Beriman dan beramal saleh. Iman saja tidak ada amal saleh disiksa dalam api neraka. Amal saleh saja tanpa iman masuk neraka jahanam. Ada orang Kristen, orang kafir punya pitih banyak. Aku untuk orang Cubada, untuk orang Yeson Sangko pitih 5 miliar bangunlah masjid kecil orang kafir. Awak buatlah masjid, tagak masjid itu. Beribadah wak situ, sembahyang wak situ, Jumaat wak situ, Ramadan wak situ. Dapat pahala orang kafir tu. Dapat pahala orang yang bagi pitih 5 miliar tadi.
Ndak dapat karena ndak ada iman di dalam hati. Yang membuat awak dicatat sebagai ibadah itu ketika fiil atau karaja awak itu didasari dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin ke Allah. Yakin tu picayo. Picayo tu saruman jo cahayo. Cahayo tu menampak yang sebelumnya tak tampak. Ko meja kah? Meja kau nampak dah awak meja? Nampak. Bagaimana kau nampak? Karena ada cahayo. Cuba tak ada cahayo. Nampak je dah awak meja? Tak nampak dah awak dah. Walaupun mata awak tarang. Karena tak ada cahayo, indak nampak tak nampak meja. Bisa tantuk kepala awak. Meja tu painya. Tak painya dah situ je meja tu baru. Tapi nak nampak. Begitulah awak menterjemahkan iman itu bagaikan cahayo. Sehingga orang yang beriman itu naiklah derajatnya menjadi orang yang ikhlas. Saramo jenama saji al-ikhlas. Mudah-mudahan awak yang ada di sekitar menjadi orang-orang yang ikhlas karena Allah SWT. Ikhlas magih ya putiah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kok karena orang ikhlas? Ikhlas tu ya putiah. Jadi kalau kami minum, Nabi yang majan. Kalau kami minum tu baca bismillah. Awak awih misalkan. Awih sangatlah kawih. Barabana kawih wa. Minum wa. Langsung minum, lapih awih wa. Baca bismillah, lapih jawih wa. Tapi beda. Kalau baca bismillah, sudah lawi lapih, awak dapat pahalo. Jadi biasa untuk satu minum bismillahirrahmanirrahim. Kau contoh saja. Contoh. Bismillah. Sama je orang taracuang. Orang taracuang tu pas taracuang. Ayam. Karenanya letah mungkin ya. Ada dulu orang letah tu nyawi gitu. Badarah kakinya. Tak gelubiak kukunya. Tapi ketika dibacanya, astagfirullahalazim. Badarah je kakinya. Tak kelubiak je kukunya. Sakit je terasa adanya. Tapi sakit tu dapat pahalo. Pahalo ko yang awak perempuan. Pahalo ko lah untuk bekal awak. Tu yang awak hadir hari ini. Kalau awak mempuan pahalo. Naiklah Nabi itu kendaraan. Melewati tampai. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Lalu ketiga tampai diantaranya pertama Yastrib. Yastrib tu Madinah hari kini. Ketika tiba di Yastrib tu diperintah oleh Jibril, wahai Rasulullah, turunlah engkau dari kendaraan Buraq, lakukan salat 2 rakaat. Emang kau di mana? Kata Rasulullah, ikulah tampai yang Allah siapkan engkau hijrah nanti. Allah tahu Nabi Muhammad. Kemudian singgah di Bukit Tursina. Karena dalam surah At-Tin kan kedua-duanya dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tin waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Demi buah tin, demi buah zaitun, demi Bukit Tursina. Wa hadzal baladil amin, demi negari yang aman. Yang aman itu di mana? Makkah, Madinah. Itu yang aman. Makasih amannya ba'ah. Nanti ketika Dajjal tiba, berlindung wak dari Dajjal kepada Allah. Doa yang wak baca, Allahumma inni a'udzubika min azabin bil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahyaya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Berlindung wak supaya tidak bersebut je Dajjal. Karena Dajjal itu nanti akan menjalani sado permukaan bumi kecuali Makkah, Madinah. Aduh, tu yang tak kita buat. Kecuali ada kau payinya nanti. Maka berlindung lawak supaya tidak bersebut je Dajjal. Singgah Nabi di Madinah, solat 2 rakaat.
Singgah Nabi di Bukit Tursina. Bukit Tursina tu mah sampai Nabi Musa alaihissalam bercakap-cakap dengan Allah. Makanya Musa itu dinamakan kalamullah, yang berbicara dengan Allah. Salat 2 rakaat. Baru Nabi lanjut ke Masjidil Aqsa di Palestina hari kini. Palestina hari kini, disitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat sunat 2 rakaat. Nabi yang jadi imam, makmumnya malaikat, ditambah jo 124.000 nabi dan rasul. Apa dasarnya? Iko di dalam kitab Bidayah wa Nihayah yang dikarang oleh Ibnu Katsir, jumlah nabi, jumlah rasul kasado Allahnya 124.000. Orang coba dak berapa jumlahnya kok? Lei 2000. Nah, apa? 1000 lei. Enggak aja sampai 124.000 nabi dan rasul sejak mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara 124.000 nabi dan rasul, 303 balai orang jadi rasul. Beda nabi dan rasul, beda. Apa bedanya? Nabi kalau dapat wahyu untuk amalannya dan keluarganya. Kalau rasul wajib disampaikan ke umat atau kaum tampaknya tinggal. Dari 303 balai itu 25 yang wajib diketahui, itulah Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ishak, Ismail, sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 25 orang nabi dan rasul, ada namanya rasul yang ulul azmi. 5 orang nabi dan rasul yang dapat cobaan luar biasa dan dimuliakan oleh Allah. Yang pertama Nabi Nuh, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, yang keempat Nabi Isa alaihissalam, yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima Nabi itu punya kelebihan. Nabi Nuh misalkan punya kelebihan mengarajukan karajo yang tak masuk dia kau dah. Dia tebuki gue apa? Orang gilo ke. Tapi tetap dia karena perintah Allah. Sehingga yakinnya kepada Allah untuk kayu kamu membuat apa tu, tanam dulu, ditanamnya. Tanam dulu kayu dulu. Buat apa? Nah, jadi kayunya mah enggak do kayu dah. Tu bah, ko bijunya, ko anaknya. Pangan ko tanamnya tu. Ditumbuhan lo kayu ko sampai datang. Baru diari, baru disinso cara dewa kini. Baru dibuat ke apa? Sampai-sampai Nabi Nuh alaihissalam punya anak, tapi anak tak patuh. Itulah Kan'an. Selain itu 3 orang, Sam, Ham, Yafis, naik hati kapal. Orang yang ada di dunia hari kini itu keturunan yang 3 tu memang. Itulah dicari orang ranjinya kini. Nabi Ibrahim punya apa? Tapi apa kau menyembah berhala? Dipanggang. Tapi jangan tak panggang lay bulu salai mendak lurui. Karena kata Allah, kuni ya narun, wahai api, kuni jadilah engkau bardan, dingin, wasalaman, maritik di dalam api kadang. Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Musa yang dikatakan kalamullah. Kalau Nabi Ibrahim halimullah, kalau Nabi Musa kalimullah, yang bercakap dekat dengan Allah. Itulah di Bukit Tursina. Kemudian Nabi Isa yang dinamakan Ruhullah, Ruh Allah. Karena punya nama amaknya Siti Maryam. Maryam tu dititipkan karahimnya benih Nabi Isa alaihissalam. Saking hebatnya Nabi Isa, itu bisa menyembuhkan orang mati. Itu Nabi Isa.
Baru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelima-limanya itu Nabi yang ulul azmi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang jadi imam sembahyang di situ. Artinya apa? Artinya Nabi Sayyidul Anbiya, penghulu para nabi, wal mursalin, dan penghulu para rasul. Ingin nabi-nabi yang lain tu jadi umat Nabi Muhammad. Saja sembahyang 2 rakaat itulah orang tu jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang diharapkan syafaat Nabi. Syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru Nabi itu Mi'raj. Yang kisah Mi'raj itu diceritakan di dalam surah An-Najm. Di surah An-Najm. Nabi Mi'raj masih pakai kendaraan burak, naik ke langit pertama. Tiba di langit pertama, ditanya oleh penjaga langit. Jadi penjaga langit itu ada Allah. Berarti ada sapam, ada. Lebih hebat lah dari sapam. Man hadha? Itu bertanya penjaga langit itu dalam hadis itu diceritakan. Siapa ini? Padahal yang menjaga itu malaikat. Yang tiba ko malaikat lah. Malaikat yang tiba ko malaikat Israel. Malaikat yang tiba ko malaikat Jibril. Malaikat Jibril ko ketua sado malaikat. Tapi penjaga itu tetap bertanya Usman itu lo SOP-nya. Penjaga langit itu tidak masuk-masuk ke langit. Man hadha? Siapa ini? Ana Jibril. Ambo Jibril. Wa man ma'aka? Siapa yang sama jangkau? Huwa Muhammad, dia Muhammad. Muhammad yang mana? Muhammad yang diutus oleh Allah. Baru dibukaan pintu langit. Masuklah Nabi Muhammad ke langit pertama. Jadi walaupun pangkatnya tinggi Jibril, kalau SOP-nya, kalau standar operasional prosedurnya harus dipareso, ya pareso. Mantang-mantang wak wali nagari, wali jorong, wak pak polisi, wak bapak gaman, tidak bisa. Kalau sama itu aturannya, ya aturan. Jibril sama itu. Di langit pertama itu tampaklah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tampak tu seorang bapak tua yang gagah. Yang apa kok kalau mencaliak kasunya galak, tapi kalau mencaliak kida menangis. Yang apa tadi mencaliak Nabi Muhammad tiba ahlan wa sahlan. Nabi yang soleh. Selamat datang wahai Nabi yang saleh, selamat datang keturunanku. Itulah Nabi Adam alaihissalam. Disitulah Nabi Muhammad yang menceritakan Nabi Adam itu tingginya luar biasa tinggi. 63 hasta. Di situ Nabi Muhammad lihat real Nabi Adam alaihissalam di langit pertama. Mencaliak Nabi Adam ketika mencaliak kasuk galak, ketika mencaliak kakidah menangi, bertanyalah ketika itu Nabi Muhammad kepada Jibril, ya Jibril, liau itu kok kalau mencaliak kasuknya galak, kalau mencaliak kakidahnya menangi? Maka dijawab oleh Jibril, itu karena beliau mencaliak kasuk galak, nampak dek Nabi Adam, anak cucu keturunan beliau, awak-awak yang ada kini lain mengarajokan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kakidah bakal menangis liau. Nampak denyo anak cucu keturunannya mengarjokan maksiat kepada Allah, babuik dosa, nak nama patuah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di langit pertama bertemu jo Nabi Adam. Taruh ke langit kedua. Ketika di langit kedua bertemu jo Nabi Isa alaihissalam. Tetapnya sama tadi prosedur. Jadi langit pertama Nabi Adam, langit kedua Nabi Isa. Kemudian naik langit ketiga Nabi Yusuf alaihissalam. Gagah, tampan luar biasa. Tapi tampan Nabi Yusuf itu saperampik tampan Rasulullah. Saperampik di Nabi Allah, itulah ketampanan Nabi Yusuf.
Kalau pernah awak dengar kisah Nabi Yusuf, saking tampannya Nabi Yusuf, bisa terhipnotis mata orang mencaliak. Tidak sadarnya apa yang di kerajaannya. Itu Nabi Yusuf tu. Nabi Yusuf memang lain tak sadar orang nampak muka Nabi Yusuf tu saking ketampannya. Apa lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rindulah wajah Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau cerita kisah Nabi Yusuf panjang cerita. Kemudian Nabi naik ke langit kampe. Di langit kampe bertemu je Nabi, namanya Nabi Idris alaihissalam. Kemudian naik ke langit kalimu. Di langit kalimu bertemu je sanak Nabi Musa, namanya Nabi Harun alaihissalam. Taruh Nabi naik ke langit ke-6. Di langit ke-6 bertemu je Nabi Musa alaihissalam. Baru Nabi ke langit ke-7. Di langit ke-7 Nabi bertemu je Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah 7 lapis langit yang ditamui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keinginannya apa pelajarannya kawak? Pelajarannya kawak kalau sesudah wak mendengar kajian Isra Mi'raj yang serman malam hari ini, hendaknya berubah solat wak kepada Allah Subhanahu wa taala. Berubahnya bang udah tu rasanya berubah. Sebelum kawak sembahyang, yo sembahyang wak, tapi rasanya tu yakin wak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika awak baca Allahu Akbar, takbiratul ihram, Allah yang maha besar, Allah nan maha gadang luar biasa. Gadangnya tadi janzatnya bayangan, tapi bayangkanlah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak boleh awak mikirkan zat Allah. Zat tu tidak boleh awak pikirkan. Yang awak pikirkan sifat nama Allah dan ciptaan Allah. Kalau bumi ko dimisalkan kepada batu cincin, langit pertama saja padang pasir yang luas, itulah langit. Batu cincin bumi, yang kadang tu lah langit pertama bro. Langit pertama tu kadangnya. Awak bumi, awak bara bumi bro. Mungkin jarak beberapa kilo katanya nak nampak awak lain. Masih di bumi. Bumi mengko kadangnya. Awak bara kadang awak. Aku langit pertama padang pasir, bumi batu cincin. Bandiangan kadang langit pertama dan langit kedua sama aja yang tadi. Langit pertama tu batu cincin, langit kedua tu padang pasir. Sampai ke langit ke-7 bara kadang langit ke-7 tu. Di atasnya tu Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha tu sarman itu lo bedonya je langit ke-7 bara kadangnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika membaca Allahu Akbar, Allah yang maha besar, itulah ciptaan Allah yang agung luar biasa kadangnya. Arti awak kecil dia. Tabayang dewak sampai semacam itu. Sehingga bana-bana awak baca Al-Fatihah itu bana-bana membayangkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Membayangkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi awak kesembahyang tu kan niat dulu. Rukun solat tu niat. Niat tu boleh dilafazkan, boleh hendak. Sebab kalau hendak tu dasarnya apa? Niat tu karja hati. Kalau lah di karja hati tidak perlu mencuang karja oleh. Tapi boleh dilafazkan, boleh. Kecil orang tarbiyah, kecil orang itu namanya talafuz bin niat, melafazkan niat. Bagaimana kau dilafazkan? Karena hati wak was-was, hatikum mengambang, muqallibal qulub, pulang balik. Supaya tertaunya, dibacuan, ditalkinkan. Sengaja aku solat Isya sampai rakaat maikui imam wajib atasku karena Allah Ta'ala. Dibaca dari lidah supaya hati itu yakin.
Itu guna talafuz. Tapi tidak rukun dah. Boleh tak awak baca? Boleh enggak. Jadi orang nan membaca ni, orang nak baca ni, jadi sisi tangkal malu. Manga ka membaca ni, balagu. Leka boleh. Awak sudah berdua. Kalau semayang kan berdua. Sudah berdua. Lah sudah berdua semua muka, basuh tangan, sapu kepala, telinga, kaki suuk, kaki kidal, sudah awak berdua. Mengapa baca ni balagu? Sampai hatimu begitu teganya. Kau misalkan, sudah tu baru Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau awak tak baca doa iftitah, sah sembahyang awak? Sah sembahyang awak? Sah. Karena rukun salat itu niat di dalam hati. Mulai dengan takbir sudah dosa lam. Awak lah balagu tadi sah kok. Sah. Cuma awak nampak dia mengapa balagu jadi ke sembahyang? Awak jadi ke sembahyang mengapa balagu? Jadi jangan balagu lo ke sembahyang. Sudah berdua lah salat melangsung. Itu memendiangkan membaca niat. Kalau ada orang membaca kician membaca niat itu tak boleh. Mengapa membaca niat? Balagu memang laisah secara fikih salat. Ibu bapa hadirin jamaah yang berhadir. Itulah di antara perjalanan Nabi Mi'raj. Langit pertama bertemu Nabi Adam, langit kedua bertemu Nabi Isa, langit ketiga bertemu Nabi Yusuf, keempat bertemu Nabi Idris, kelima bertemu Nabi Harun, keenam bertemu Nabi Musa, ketujuh bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Baru naik ke Sidratul Muntaha. Kata Rasulullah, sidrah itu ibaratkan pohon yang ujungnya tak tampak dapat terima-terima. Daunnya bentuk belalai gajah. Di situlah tercatat qada dan qadar ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tak masuk kejadian wak hari kini kau. Isra Mi'raj di Masjid Ikhlas kau. Ikolah dicatat di Lauh Mahfuz. Tanggal 1 Maret malamnya beko sudah Isa di Masjid Ikhlas diadakan Isra Mi'raj, yang hadir anggota Masjid. Lah dicatat itu. 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Berartilah tentu orang kamu masuk surga masuk neraka berarti Allah tahu. Tapi pernah orang tanya, ya Rasulullah, kalau memanglah tahu orang yang kamu masuk surga, kalau memanglah tahu orang kamu masuk neraka, untuk kami ibadah balik. Kata Rasulullah, ya malu, beramallah kamu, karena amal yang kamu lakukan Allah akan menggiring kamu awak ke dimasukan. Kalau awak kamu masuk surga, sesuruhan malam kini kalau awak hadir majlis pengajian, pai wirid, pai ngaji, salat berjamaah, begitu Allah mengiringan amal awak, ikhtiar awak. Jadi ikhtiar itu aja. Rezeki itulah ditentukan oleh Allah. Baikhtiar atau ndak baikhtiar, rezeki lah tetap. Ndak berkurang, ndak bertambah. Kata Allah, la in syakartum, kalau engkau bersyukur, la azidannakum, ditambah. Wala in kafartum, jika engkau ingkar, inna azabi lasyadid, tak dikurangi dah. Jadi orang-orang yang ingkar tu jangan suruh lo si anu tu nak sumayang banyak je bitih no. Ngadang je kabau no. Lalawih je paraknya. Jangan ya Allah. Karena ndak akan dikurangi oleh Allah walaupun ingkar. Itu ya. Jadi dia ndak sembahyang si anu tu nak sembahyang. Apa akhirnya dah. Aja sepet. Itu orang yang pikirnya banyak, aratonya sambuah tapi sembahyang indah, itu namanya istidraj, dipabiakan oleh Allah. Nanti akan disiksa oleh Allah. Mati. Ketika mati itu akan disiksa oleh Allah. Kalau ingin bayangkan mati itu engkau hukum bapa, memang mati itu gaib. Tapi kalau ingin bayangkan ambo menyimak kata-kata Ustaz Kuyus pilihan Datuk Perpatianan Sabatang ketika menceritakan kisah Madang. Ketika itu amo terasa sasa mato kalau pandangan kalam babintang-bintang pancaliaan
Sagala sandi taraso ngilu-ngilu tak kama kadiube sakujua badan taraso ramuak-ramuak. Dicabui dek malaikat mawi datang mencabui membak kabeh nan tabua taruh dengan badan. Mengkonyui duit wak kini karena babua nyawa jo badan. Ketika wak mati dipisahkan dek malaikat nyawa jo badan. Rasi idui rasu ditabeh parang tajam tabeh baribu kali tabeh di mato mariah mato padang. Indak ke mano ke manggapai luar ke Allah pagantuangan. Rasul digulung-gulung ombak diampeh riak juga lombang kilek patuh hujan basabuang sudah membubuang di hanyaknya. Makin ramuak rasulnya badan. Makanya disuruh awak ketika sakarat tu mentalkinkan kalimat la ilaha illallah. Talkinkan. Kalau ada orang meninggal ulangan tu la ilaha illallah. Tungguan dulu, bacokan sakiro-kiro kata dengar di telingonya. Jangan dia pak, wak kamu cerita pak. Baca la ilaha pak, baca la ilaha pak, tak perlu gitu. Ulangan kata telingonya. Karena orang tu sakar tu semuanya membuat antara sadar je indak. Kalau lata baca dia walaupun tak jaleh, tapi yakin waklah bantu membacanya lah tu. Jangan ulangan jaleh. Nah, sebab itu kalimat terakhirnya. Kata Rasulullah, siapa yang di akhir hayatnya membaca la ilaha illallah masuk surga. Tapi sudah dibacanya la ilaha illallah, la ilaha illallah kata orang yang sakit tadi sudah tu awih saja. Berarti ulangan melihat tu. Berarti awih kalimat terakhirnya tu. Nah, gitu wak mentalkin kata. Sudah tu jangan disasaan. Jangan mairu-iru, jangan menangi-nangi, jangan malulung-luluang. Nangi buliah ngeluan dia mato tapi wak tak buliah maluluang maranta. Ulangan itu kalimat. Sebab itu perjuangan terakhir memperjuangkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau lah baca tawacu la ilaha. Kemudian dari jauh tabayang cahayo titiak tak kijok kini semakin nyalo juo. Rupanya itu nan batuju kakian badan di bawahnya. Malayang malayuk masuk kawan nan bagumpa taruh meluncur masuk kabui kemudian hilang. Lanyo tiba di ranah tak batantu atau di rimbo tak batuan. Lah pisahnya wajah badan. Lah meninggal. Coba bayangkan kalau itu tiba di awak. Nah, jadi kalau awak tak sembahyang, kakama badan awak bau. Singan mana lah ratu. Singan mana lah pitih kau. Ingan mana lah rumah gagah awak. Kalau lah mati, tak ada arti. Maka siapkan itu untuk bekal awak menuju mati. Ibu bapak hadirin jamaah yang berhadir. Dari Sidratul Muntaha menuju Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Jibril lah menyampaikan ke Rasulullah, ya Rasulullah, ambo tak bisa lanjut. Coba engkau saja yang payah. Karena tidak sanggup apa lanjut. Karena Allah itu hebat, agung, luar biasa, nur. Cahayu, ala nurin di atas cahayu. Siapa yang mendaki ke situ akan hancur. Tapi bapak Rasulullah itu bisa. Kok di luar kawat. Tapi kalau ingin wakai boleh aja. Baca rohnya dengku. Nah, mereka. Matahari itu angin tidak. Angin matahari itu. Angin luar biasa matahari itu. Sehingga apapun planet yang mendaki ke matahari yang angin itu hancur. Saking kangiknya itu matahari. Sedangkan awak langlah jauh jarak beribu-ribu kilometer. Lai tak saja dewa anginnya sampai ke bumi. Kalau matahari itu angin, kira-kira ada tak bisa yang kau mendaki ke matahari angin? Tak ada yang bisa. Memang ada yang bisa angkat tu? Ada. Apa tu? Cahaya matahari itu. Nah, karena surang punya cahaya itu bisa apa ini? Jadi yang sampai ke matahari itu cahaya matahari itu. Jadi kalau bisa, kalau memang Allah itu cahaya barado di atas cahaya, Nabi Muhammad itu Nur Muhammad. Jadi memang Allah yang punya bisa saja Allah membawa Nabi itu dari Allah Subhanahu wa taala.
Tapi tidak boleh awak bayangan zat Allah itu ibarat cahaya. Misalkan awak sembahyang, Allahu Akbar, berkuat pijangan mata awak bayangan, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ketika mata tak pijang, tak bayang dewa cahaya putih. Cahaya putih ko mungkin Allah. Makin awak bayangan mungkin dah itu Allah tu. Mungkin awak nyatuan mungkin dah itu Allah. Sebab zat Allah tu tak boleh dibayangan. Jadi bagaimana awak ibadah, bagaimana awak sembahyang, dan zat tu bayangan. Bayangan nama Allah. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bayangan sifat Allah, wujud, kidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayal, sama, pasar, kalam. Bayangan sifat Allah. Karena sifat itu bisa lari. Contoh, air putih apa sifatnya? Tawar. Kalau gula pasir, mani. Ketika dimasukkan gula pasir ke air putih, dia gia pulau ayati, kemudian dikacaukan, kemudian larui itu gula, ayah nama air sifat itu. Kalau awak minum ayah rasa air, mani. Berapa sifat yang ada dalam itu? Banyak sifat yang ada dalam itu. Tapi bantuan nyuci yang awak rasuan ketika minum mani. Contohnya sama kini kau contoh. Kau mani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli. Mani. Tapi gulunya nak nampak tak? Tak ada gulunya dah. Walaupun tarang aja kau yang gulu tu tak ada nampak. Karena gulu tu larui di dalam air. Ada gulunya dalam, ada. Yakin wak ada kena mani. Tapi nampak dah wak? Tak nampak dah wak. Jadi kalau awak percaya kepada Allah, meskipun tak nampak di mata awak tetap percaya kepada Allah. Jadi percaya itu tak mesti nampak. Nak nampak nak dah wak, boleh aja percaya. Begitu awak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira mikrofon yang dibuat kini ko kurang mukia kota pabrik membuat. Pabrik. Percaya awak pabrik membuat? Percaya? Lagi percaya awak pabrik membuat ko? Percaya. Nampak dah awak pabrik tu? Nak, tapi percaya awak? Percaya. Tidak nampak nak bisa juga percaya. Begitulah awak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah bayangkan zat Allah. Percayalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam rangka mempercayai Allah, itulah wa'aduan kajian Isra Mi'raj malam hari ini. Ketika Nabi sampai ke Allah, disitulah perintah diperintahkan oleh Allah, yaitu salat, sembahyang. Kau perintah Allah kepada Nabi Muhammad, untuk umat Nabi Muhammad yang tak Jibril menyampaikan, satu-satunya adalah salat. Salabiyah itu melalui Al-Quran, puasa misalkan. Dalam surah Al-Baqarah 182 itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jibril yang menyampaikan ayatnya. Sejak itu bos orang nih. Tapi kalau solat kau langsung diterima oleh Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj. Jadi inti kajian wa hari kini adalah merancaan solat wa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara famili pabisan kari baik, nan ba kuduang bakaratan, nan ba sapiah babalahan, apa layan nak perintah nak tu salat. Ndak awak kan nyanyi-nyanyi kan awak. Awak yang sumayang-sumayang kini kok kan nyanyi ranggai awak tai suak je nyok. Kok di pabian lama awak di guru awak di ranggai awak tai suak mungkin tak tentu dah awak sumayang. Jadi yang membedakan orang Islam dan orang kafir solat. Maka solat tu lakukan. Sabare apapun solat tu wajib di kerajaan.
Maka kalau untuk mengarajuan sembahyang tu pakai limu biarlah. Yakin wak salat tu perintah Allah. Yakin. Namun wak mengarajukan kalau wak yakin salat itu perintah Allah, namun tapi dingin. Awak kabul wak. Biarlah dingin. Tapi panik wak pergi kaum saji itu jauh mendaki. Tapi biarlah panik. Maka untuk ngerjain sembahyang kau tak ada alasan. Bahkan awak sangat miris dan kadang ibu hati wak nangan orang. Kakak mangku. Kape Jumai tu diparak tu lain Jumai. Labiah memang lawa awak sawah awak tu sudah lain. Kecik memang labiah. Jadi sembahyang tu tak mau jawab surang-surang. Tak bisa lah lebih ni. Tak bisa digantian tu. Nak taluk dah wak tagak. Duduk wak. Duduk tulang punggung awak panik. Lo boleh lalu. Berbaring. Dingin wak berdua. Awak misalkan awak ada penyakit. Sakit kulit wak. Kulit kau apabila kena air tambah berjadi sakitnya. Dosa berdua. Bisa tayamum. Gampang tayamum tu. Ambil. Gabui yang melakik di dinding atau di tirai atau di mas dia kalatian. Kalau kamu kau ambil lah balik tangan sebelah kanan dari bawah, dari ujung tangan ke bawah, putar kate sekali, kida sekali lah sudah. Gampang. Jadi tidak ada alasan wak untuk tak salat. Jadi orang Islam kau banyak. Kalau kamu cari orang Islam, carilah ketika pertama bulan puasa. Ketika sembahyang rayu rami bagarudu. Tapi mencari orang beriman, ayo cariak waktu Isa. Nah kamu saja itu sebuah. Itu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu. Maka wak jadilah orang yang beriman, yang yakin kepada Allah, sehingga bisa dinaikkan wak jadi orang yang ikhlas lillahi ta'ala. Ibu bapak hadirin jamaah yang berhadir. Kalau memang solat yang diperintah tu kisahnya 50 kali sehari semalam. Dan itu ditarimo saya dari Rasulullah tu. Karjuan sembahyang 50 kali. Ya Allah. Baik Nabi. Ketika Nabi balik ke Sidratul Muntaha, taruh ke langit ke-7, taruh ke langit ke-6, tiba di langit ke-6 disapulah di Nabi Musa. Wahai Nabi Muhammad, ya Allah balik Allah. Anak nape ambo diperintah manga solat 50.000 50.000 ndak kalau di kau tu dah tapi malu ambo minta kurang ke Allah nya kata Rasulullah tu saking hebat malu ke Allah sehingga ya mintalah kurang kata Musa mintalah nak bahag dah tapi Nabi Muhammad tak langsung minta sifat ke Jibril dia cara dia awak pasambahan kan. Kalau ada orang pergi ke pulang, mak rumah minta ke pulang ke orang Semando. Kicau orang Semando, yo pailah kan itu dah. Yo kini ko dek karena kami li badu batigo. Nantu sampai batanyo sama gadang lawan bayu yo ambo renjang kata jo pakai ditariak kata jo bayu ban nanti yang ku sapanitali karla mana. Bayu nyo jo ni mama. Sama ni tulu Nabi Muhammad bayu ka Jibril ba. Nah kisah Jibril. Baru Nabi Muhammad minta kurang. 9 kali pulang balik. Sampai 5 kali sehari sama malam. Nah, cuba 50 kali. Sarang kali 5 kali sehari sama malam no lai tagan me duit ni. Nah, jangan pakai je corong ke karya. Apa le 50 hari 50 ni kan bisa awak bayang kalau 50 kali ya. Payuk sembahyang ke surau. Azan orang di surau. Allahu akbar Allahu akbar. Allahu akbar Allahu akbar. Itulah payu orang berguru sembahyang. Baru sudah sembahyang orang Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Tu wak zikir, tu wak sembahyang sunai, tu wak buka telakuang kalau bertelakuang padusi, buka kain saruang kalau laki-laki. Tu pulang wak ke rumah wak. Baru tiba di rumah terdengar bazar le. Kalau 50 kali sehari semalam. Terang azan dia. Enggak tabayangan dia wak. Kalau memang full 50 tu.
Tapi alhamdulillah 55 kali ko apa kau ketetapan Allah. Tapi model itu proses dibuat oleh Allah menunjukkan kepada awak kalau memang bau sau Nabi itu membela awak umatnya supaya diringankan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berimanlah kepada Allah. Yakinlah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan hanya itu. Ketika Nabi tadi paika pulang di perjalanan Mi'raj itu, Nabi pun singgah di calian komode narako komode sarugo. Kalau sarugo luar biasa indahnya, sehingga indahnya tak cukup kata-kata indah menyampaikan keindahan itu sarugo. Tapi kalau narako itu bisa awak bayangkan, satu kali pernah Rasulullah nampak orang yang nampak dia Nabi ko duduk dipaciknya batu sedang kapalonyo ditokoan ke kapalonyo surang sampai hancurnya punya kapalo. Kemudian tumbuh kapalo yang baru. Ketika tumbuh kapalo yang baru, diambilnya batu tadi balik ditokoannya ke kapalonyo surang balik. Kapalonyo surang. Ditanya oleh Muhammad kepada Jibril, ya Jibril, de apa tu? De aite tu kok ditotoknya kapalonyo? Kata Jibril, itulah misa, itulah umpamu daripada umatmu yang enggan melakukan sembahyang, nak mahnya sembahyang. Karena salat itu kapalo ibadah. Awwalu ma yuhasabu yaumil qiyamah fi salati. Yang pertama-tama dipareso amal ibadah, sebelum dipareso infak, sebelum dipareso sedekah, sebelum dipareso haji, sebelum dipareso baca Al-Quran, sebelum dipareso puasa, dan pertama dipareso solat. Solat ko yang tak dikarajuannya, ko yang kepala ibadah. Karena nyo tak karajuan, ditokoknya kepala di surang. Nah, kita lupa nanti awak surang nokok kepala awak. Tak sembahyang. Nah, maka tak ada alasan dia nak sembahyang. Dewa jauh di Parak. Ya di Parak tu mana siap an lah kain, siap an sampai sembahyang. Kapan para lu kalau sama-sama di Parak, ke Parak awak, ke Parak orang azan, lu lah Parak. Apa kau tenang orang tibu orang baca maah, lu lah Parak. Di sawah, sedang di sawah. Siap ala dangau, siap ala sampai sembahyang. Karena awak ada punya ladiang, ada punya kapak. Ya baju kumah bawa lah kainan barasia. Jadi tidak ada alasan lebih-lebih untuk zaman kini. Musaji, musalla lah luar biasa banyaknya di sekitar awak. Nah maka imarahkanlah musaji. Ambo bangga nak tadi alhamdulillah nak seminggu ko lah do nak ngaji siko. Minimal awak yo mantan anak awak tapi niatlah awak pergi salat berjamaah magari isya tanpa lo nak pergi ngaji surau awak. Ala tak pelero sembahyang awak dua berjamaah. Subuh aku jago luak kata pelero 3 tu. Oh taruhlah wak kapara siang hari. Yolah luar di rumah. Kalau bisa berjamaah wak 5 waktu. Ada niko amalan orang-orang Taiswa, amalan para nabi. Nabi Muhammad tak pernah ninggal sembahyang. Nabi Muhammad itu maksum, tak paliaro dari dosa, dijamin masuk surga. Tahu Nabi itu tahu, tapi kurang sembahyangnya. Nah, palu dan sembahyang luar lah dia kau masuk surga je, tak gitu lah Nabi. Makin banyak solatnya, bahkan sampai-sampai sembahyang tahajudnya bangkak kakinya manahan tagak lama, saking banyak sembahyang Nabi. Padahal tahu tu kalau masuk surga, tahu Nabi Muhammad tu diampuni dosa. Awak entah apa malih je naik. Jadi awak perlu awak menuangkan, maka tanyalah diri sama seorang. Beko tiba di rumah, kapalo takalo, kapalo takalang kabanta, tanyuan kabadan awak. Oi tangan manga mensari tadi. Oi kaki lah ibu luak kata indah. Oi kapalo amelan bapikian tadi tadi. Ndak ada tanyo. Sebab nan kamajawa ko yo wak surang. Agak babuah muncung ustaz ceramah sembayang lah kalau awak ndak bani ndak sembayang. Jadi awak surang yang majawa. Itulah pelajaran tadi ketika Nabi Muhammad mengatuan ke pamannya, ya pamanku bacalah asyhadu alla ilallah
Maka nak dibaca dek pamannya sehingga putihlah nyawa jo badan. Ketika itu nangis Nabi Muhammad sambil mendoa kepada Allah, ya Allah, nak dibacanya dia paman ambo dah ya Allah. Apa kata Allah? Tugas engkau menyampaikan, tugas ambo magi hidayah. Karajawa ikhtiar magi hasilnya sia Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan karajuan Allah. Karajawa usaha melah. Pokoknya dawak tanam melah lado, pupuk siang. Magi buah itu kerja Tuhan tu, jangan karajuan lo lain. Taluk dawak tu doh. Nah, maka tugas wak ikhtiar. Tugas wak solat wak. Maka jangan tinggalkan solat. Maka orang yang meninggalkan sholat itulah diantaro. Itu diantaro. Kalau diantaro itu setiap bisa siksa yang lebih hebat dari itu yang diterima. Ada lo nampak dek Rasulullah orang yang nampak dek Rasulullah itu orang yang makan makanan. Saking banyaknya makan makanan sampai gadang paruiknya memakan makanan. Ketika paruinya kadang makin lama makin gadang sampai malatuinya punya paru itu. Kemudian dibuatlah paru yang baru dimakannya lo makanan balik. Malatuilah paru itu balik. Ketika parunya malatui itu memakiannya kesakitan luar biasa. Ditanya oleh Rasulullah, ya Jibril dia mai itu tuh kok malatui parunya? Kata Jibril, itulah bisa daripada umatmu yang ketika di dunianya memakan yang tak punya-nya. Ndak haknya dimakannya je. Sama je memakan manggadangan pari sulat. Jadi aku punya orang, awak dek lama kemakan minta awak dah minta. Maka tu disuruh awak minta izin supaya awak bisa bersilaturahmi. Minta perawih minta pucuk ubi ini, bisa. Minta tu bukan hino. Tak sampai meminta maaf tu bukan hino. Kalau memang minta maaf itu suatu kemuliaan, maka hino awak minta maaf. Dan banyaklah siksa-siksa yang lainnya. Bahkan ada nampak oleh Rasulullah orang yang digantung abuaknya panjang, digantung itu abuaknya. Kakinya dikatehan. Kemudian ada basi yang basi tagi sangat memerah luar biasa. Diantaan ke kemaluannya. Sampai tambuh basi itu ke mulutnya. Ditambuh di mulutnya memakiak kesakitan menangis hancur badannya. Ketika itu ditanya oleh Rasulullah, ya Jibril tu de aloni tu. Kata Jibril, ya Rasulullah, itulah contoh daripada umatmu yang ketika hidup di dunia tak tapaliaro kemaluannya tu. Punya suami kalah 7 dunia bilaki orang. Punya isteri tampaknya bini orang. Itulah nanti siksa yang akan diterima. Dan banyak lain siksa-siksa yang lain. Ibu bapak hadirin jamaah yang berhadir. Barangkali dari perjalanan Isra dan Mi'raj yang panjang dan luar biasa menunjukkan kepada keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehadiran wak hari kini akan membuat wak makin lama makin taat melakukan salat. Makin lama makin tak pelihara salat wak, dan wak bisa merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala melewati peristiwa Isra dan Mi'raj. Mang surga neraka yang diceliak Nabi itu surga neraka asli itu. Tapi kini masih dunia, baku ada sekali surga neraka. Kan itulah pertanyaan. Kalau ada pertanyaan semacam itu, Nabi Muhammad itu melakukan perjalanan melintasi ruang waktu. Waktu kini waktu di dunia. Bisa kalau kiamat hari waktu dia kira waktu itu bisa men Allah bilang balian untuk Rasulullah. Karena Nabi Muhammad di luar itu diajak Nabi. Bisa jadi yang disiksa yang nampak jawab yang awak cerita tadi itu awak. Bisa jadi dosana awak, bisa jadi family awak. Dan karena yang nampak di Nabi itu betul-betul orang yang disiksa oleh Allah. Yang dalam surga itu betul-betul orang yang dimuliakan oleh Allah. Karena waktu itu bisa dipulang balian sorman kaset, waktu putra bisa dimaju bisa dimunduran.
Model itu melogikakan peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi makanya salat itu disabui-sabui mi'rajul mukmin, mi'rajnya orang mukmin. Ketika takbiratul ihram salat, Allahu akbar, naiklah roh wa, naiklah rasul kepada Allah kalangi subhanahu wa ta'ala. Memang Allah tu di langit, mudah. Allah tu tak berhak diletakkan di tampik, karena tampik itu makhluk. Sementara Allah itu khalik. Tampik tu dibuat kudian dia orang. Dia teh di bawah, di bawah, di dia tu tampai. Tidak berhak Allah diletakkan di tampai. Makanya orang tarikat membacakan dakik, tidak bersentuh, jauh, tidak berjarak. Begitulah awak ya Allah. Cuma awak yang tidak merasuk. Untuk menumbuh rasa tu bahaya ngaji semakin kini kalau awak. Sehingga tumbuh rasa. Oh iya ada Allah. Oh iya ada Allah. Rasul dibawa naik, pareso dibawa turun. Mudah-mudahan bisa awak pahami, bisa awak amalkan dalam kehidupan awak sehari-hari. Sehingga awak yakin kepada Allah, beriman ke Rasulullah. Yakin awak ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Sehingga awak makin hari makin taat kepada Allah. Alhamdulillah ada anak-anak TPA MDA awak. Ikulah yang jadi generasi penerus dia awak. Kalau misalkan dimatikan itu MDA TPA, wallahu a'lam, agama Islam kan bertahan di negara awak. Di dunia kau memang agama Islam banyak, tapi di kampung awak kau, kalau ndak awak yang majaja kan pun tahu dah. Awak mengkuamuah awak kini meramikan masjid karena tak isu awak diajak dia orang gaib awak siswa. Dia ini awak dia gaib-gaib awak nah ke surau kalian lai ke surau lai. Kau nak dilacui kaki awak, amang kuamuah awak pergi ke surau sampai hari kini. Dari itulah kana anak awak. Jadi lacui punya. Beko kama tu mangkui 6 do baleh, kau kama rambah paja dak pergi ke surau ah, ndak perlu deh. Saja 6 do baleh dirambah kaki. Jadi nyampang takirah dia takirai ataupun sorong jalompatan gawa jaga wae ko basu tampan tarati ko kurang jo salam gawa ambo japui jo simpuh gawe ambo jalang salam ta'zim dipuhunkan. Kalau ada kata-kata yang tidak bertampiknya, maaf diminta banyak-banyak pada awak nak bersama. Laiba maafkan. Alhamdulillah. Karena batakwa indak sebelah tangan, jika mana bang ditimbali, kalau ada pula kesalahan yang kau bapak dan kau ibu, insya-Allah sabalun kaki talangkah tangan tarayun, ambola lebih dulu memaafkan. Sampai hari kini Allah sajam ampe 22 minit ambo baca itu detik mimbar kediam. Artinya apa? Artinya lampian nyaris 2 jam 10 minit lah 2 jam ceramah. Kau panjang nah kau tu aku ngaji kau nak. Karena Isra Mi'raj mudah-mudahan ni kau barakat dawak malam hari ini. Alhamdulillah. Tapi ambo caliak dari apa yang ambo sampaikan tadi, apa-apa je ibu-ibu lai manggu-angguak nampaknya ambo. Ambo ma prasangko elok saja mudah-mudahan dia paham yang ambo sampaikan. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau memang manggu-angguak karena takkan tua, iko ndak baat, ndak berang ambo. Cuma usahawan lah kalau ngaji itu sesabalah atau laluan. Apa ni salah suhu lalu salah kidal. Di payah kau tu, ya kalau lalu kau rahmat, lalu tu nikmat Allah. Kalau memang wak ngaji nang apa ngajian takkan tu lalu malah taruh ndak ada. Ambo lah biasa jong icik dak ada dengan orang lah biasa je. Ya kan ambo pernah kau tu di Kamci kader mau balik cilik dulu dia Kabah, bawa sender ke radio jelita bahana suara. Kini jadi radio jelita. Tu rekaman. Itu wak maci roti min surang dak dorang dengan. Lah biasa dak ada. Jadi jangan rusuh lah. Singguang long kuda tuak tu ndak wak ngan tuak tadi ndak singguang. Jadi mudah-mudahanlah kehadiran awak hari kini dinilai sebagai pahala bahkan sebanyak kasiat tapijak. Lebih banyak loh pahala awak dicatat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
عودتنا كل فضل عسى يدوم الذي منك عودتنا.